Jelas, Bapak. Oke, kita akan mulai pertemuan pertama perkuliahan Machine Learning di Telkom University ini. Saya minta izin share screen, Sinta. Silakan coba lagi, Bapak. Oke, udah bisa. Oke, selamat pagi semuanya. Tadi saya udah kirimin link untuk materi perkuliahan kita. Kita akan ada 14 pertemuan ke depan. Kalian akan ada UTS. Untuk course ini nanti akan ada teaching assistant yang di-lead oleh Mbak Sinta untuk bantu kalian belajar. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya di WhatsApp group. Materi ada di sini, termasuk buku yang akan kita pakai, juga slide, ya. Kalian akan belajar dengan cara baru. Kita akan belajar menggunakan AI, ya, supaya kalian belajarnya lebih cepat. Selamat bergabung semuanya. Kita start pertemuan pertama hari ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu machine learning problem dan apa yang bukan machine learning problem. Kalian akan sering mendengar machine learning di luar sana. Kalian ada di zaman AI, teknologi yang dibangun menggunakan machine learning. Oke? Machine learning ini banyak sekali modelnya, banyak sekali methodnya, banyak sekali tekniknya, tapi kita akan belajar dari awal dengan asumsi kalian belum pernah dengar tentang machine learning, tapi kalian udah lulus SMA, mengerti aljabar linear, mengerti kalkulus dasar, mengerti optimisasi dasar, sehingga kalian bisa mengikuti perkuliahan ini. Oke? Saya ingin jelasin hari ini machine learning problem, nanti dilanjutkan oleh teaching assistant untuk nunjukin tools yang kalian butuhkan, seperti uh, ini, ya, Orange, ya. Kalian juga bisa menggunakan Python, tapi karena kalian ada di electrical engineering, di computer engineering, kita juga akan menggunakan bahasa baru namanya Rust. Oke, bukunya free, dibuild oleh teaching assistant. Kalian bisa dapatkan bukunya online, open source, di mlvr.rantai.dev. Oke, kita akan menyelesaikan buku ini selama perkuliahan. Kalian bisa menggunakan bahasa lain seperti Python, tapi buku ini ditulis menggunakan Rust Programming Language, System Language, yang bisa kalian pakai untuk mendeploy machine learning di any machine, baik itu di robot, di IoT devices, ataupun di server, di cloud. Kalian bisa memiliki opsi untuk programming language yang system level. Oke? Kalau Python biasanya interpreter language, cepat untuk kita prototyping, tapi di saat kalian ingin deploy machine learning ke dalam IoT device atau robot device, sebaiknya kalian menggunakan system language, dan kita pilih Rust Programming Language. Oke, sebelum terlalu jauh, kita start dulu dengan apa itu data, ya. Kalau kalian nanti belajar dengan TA, itu ada banyak contoh data di sini, ya. Misalnya kalian lihat data iris. Iris ini bunga, ada data Titanic, ada data rumah, ya. Kalian bisa upload sendiri datanya dengan Excel atau CSV file ke sini. Tapi saya ambil contoh data Titanic, ya. Kalian bisa drag ini melihat apa sih isi file Titanic tadi. Ternyata ini adalah daftar penumpang 2.201 penumpang, ya. Sudah dibersihkan, lihat datanya bersih, ada status, age, sex, dan survive atau enggak. Ini adalah label, apakah dia survive atau dia tidak survive di kapal Titanic waktu kapal Titanic itu
tenggelam, ya. So, yang ditandain dengan warna abu-abu gelap di sini itu survive, itu sering kita sebut label. Sedangkan status age dan sex ini kita sebut fitur, ya. So, banyak istilah antara label dan fitur ini, ada yang pakai istilah independent variable dan dependent variable, ada yang pakai istilah label dan features, ya. Jangan terjebak di dalam istilah. Intinya ada data, data itu ada variabelnya dan ada labelnya atau uh, value yang menunjukkan label atau kategori. Oke? Ada juga data sifatnya uh, labelnya bisa jadi bukan berbentuk kategori, tapi berbentuk continuous value. Oke? Oke, so kalau saya buat jadi lebih simple, saya anggap semua fitur di sini atau variabel status age sex ini saya anggap X, vektor X. Sedangkan semua label di sini saya anggap vektor Y. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke machine learning problem, assuming kalian udah ngerti data. Data di komputer pasti bentuknya numerical atau bentuknya uh, categorical, ada yang bentuknya probability, ada macam-macam. Tapi kalau dia mau masuk ke komputer, sebaiknya di pre-proses untuk menjadi vektor, ya. Karena vektor hanya vektor yang bisa dikomput di dalam mesin komputer. Oke? Okay? So, machine learning problem. Anggap kalian punya data, tadi saya tunjukkan Titanic. Di dalam data itu kalian punya suatu regularity atau patterns atau pola. Oke? Kalau di dalam data Titanic tadi, apa pola itu? Bahwa dari status at sex ada pola yang menunjukkan dia survive apa enggak. Oke? Tapi pola itu saya tidak ketahui atau regularity itu saya nggak bisa hitung, ya. Jadi misalnya di case kapal Titanic, ada pola yang memetakan fitur terhadap label dia survive atau enggak. Oke? Okay? So, kalau case-nya adalah kategori labelnya, itu kita sebut klasifikasi. Nah, kapan problem itu menjadi machine learning problem? Oke? Okay? Karena tidak semua problem di komputasi adalah machine learning problem. So, esensi dari machine learning hanya ada tiga. Pertama, kalau kalian lihat data, kalian harus yakin bahwa ada pola di dalamnya. Misalnya kalian lihat data Titanic, ada nggak pola yang memetakan variabel fitur menjadi survive atau nggak survive? Oke? Atau kalian lihat misalnya di data yang lain seperti heart disease, ada nggak pola yang menghubungkan fitur dan label? Oke? Kalau kalian yakin pola itu ada, which is kita harus explore, kita harus melalui proses yang disebut exploratory data analysis. Kalau kita udah yakin bahwa ada polanya, yang kedua, kita harus ngecek bahwa apakah pola itu bisa saya buatin rumusnya. Misalnya, kalau di kapal Titanic, bisa nggak kalian bikin rumus, kalau saya kasih status, age, dan sex, dia bisa menebak survive atau enggak? Kalau kalian masih bisa bikin rumus tersebut, nulis rumus matematiknya, maka itu bukan machine learning problem, ya. Itu rule based problem. Artinya ada orang yang ngerti memetakan fitur ke label. Oke? Okay? So, sering kalian lihat nanti orang bilang, wah kita butuh machine learning. Tapi di saat kalian lihat datanya, kalian masih bisa menebak bahwa ini ada aturannya, ada rules-nya, bisa kalian tulis matematiknya.
Kalau itu case-nya, itu bukan machine learning problem, ya. Dan yang ketiga esensinya adalah kalian punya data. Apakah butuh big data atau seluruh data di universe baru bisa bikin machine learning? Jawabannya tidak. Kita cuma butuh data yang cukup, yang sudah mengandung semua statistikal, pola statistikal maupun probabilistik secara itu cukup, ya. Jadi saya nggak butuh semua data. Misalnya saya nggak butuh semua data selebriti di dunia untuk membuat AI untuk menebak foto selebriti, oke? Atau membuat foto selebriti, gitu ya. So kita cuma butuh cukup data, oke? So dulu kita pakai machine learning problem untuk menyelesaikan problem yang sulit buat manusia, tapi gampang buat komputer, kayak menghitung data, mengcluster, dan lain-lain. Sekarang, kalian ada di zaman di mana AI bisa menggambar, AI bisa menulis persamaan matematik, AI bisa menulis tesis kalian, menulis paper, menulis buku. Oke, kalian ada di zaman yang berbeda sama sekali. Uh, kita akan belajar itu dengan di dalam kuliah ini ya. Oke, saya lanjut. Esensi machine learning tadi saya jelaskan, ada pola dalam data, tidak ada rumus matematik untuk menebak pola itu, dan yang ketiga kita punya data yang cukup. Saya kasih contoh, kalian misalnya bekerja di Netflix, oke? Netflix ngasih kalian data, 100 juta rating dari 480 ribuan users dari 17.770 movie, oke? Data ini bentuknya tabular, ada usernya, ada movie-nya, ada data grade-nya, dan lain-lain. Tugas kalian adalah kalau ada user baru, kita mau ngasih dia film apa untuk kita rekomen di front page-nya. Okay? Kalau kita lihat film, data film, atau movie, kita bisa lihat genre-nya, apakah ini action movie, comedy movie, kita bisa lihat aktor utamanya, apakah Tom Cruise atau Brad Pitt. Ya. Dan viewer dari sisi user itu punya preferensi. Nah, kalau saya bilang ada preferensinya, artinya mungkin ada pola yang memetakan antara fitur-fitur yang ada di dalam movie, aktor persona dari aktor yang pemain utama, dan rating yang diberikan oleh user. Nah, itu bisa kita dekatin sebagai machine learning problem kalau sudah tidak ada orang yang bisa bikin rumusnya. Kalau masih ada yang bilang saya tahu rumusnya user terhadap movie, kita nggak butuh machine learning. Oke? Nah, bagaimana orang bekerja di Netflix? Mereka translate problem ini sebagai recommendation problem. Sering disebut recommendation system atau RECSYS. Ya. Di sini banyak mathematical model, kayak collaborative filtering, matrix factorization, ya, dan lain-lain. Intinya adalah ada model. Oke? Nanti saya akan jelasin lebih lanjut apa itu model. So, yang dilakukan oleh engineer di Netflix, which is mereka belajar matematik dan mereka bikin model pakai matematik yang disebut low-rank matrix factorization. Misalnya saya punya satu data rating yang terdiri dari movie dan user, saya anggap itu matriks. Oh, ternyata di dalam matematik saya bisa factorize suatu matriks yang bentuknya segi empat di gambar ini menjadi matriks yang bentuknya dua user atau movie. Oke, saya bisa pisahkan atau saya bisa factorize matrix rating. Ya, kalau saya bisa pisahkan atau factorize ini, maka saya bisa create satu konsep bahwa ada konsep yang menunjukkan rating dalam pemisahan ini. Ada banyak teknik di sini seperti support factor SVD
ada juga teknik-teknik lainnya, kalian akan belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Contoh lain, machine learning problem. Saya kasih kalian tulisan tangan dataset MNIST. Tugas kalian adalah, kalau saya kasih data baru, kalian bisa nebak. Itu angka 0, angka 1, 2, atau sampai angka 9. Sekali ketemu seperti ini, kalian harus bisa imagine machine learning problem. Oke? Apakah ada pola di dalamnya? Misalnya saya kasih kalian 22.000 foto digit seperti ini. Ya. Apakah ada pola di dalamnya yang memetakan gambar atau image terhadap digit kategori 0, 1, 2, 3, sampai 9. Oke? Kita coba lihat pakai tools yang namanya TensorFlow Projection. Uh, TensorFlow Projection. Seandainya setiap data MNIST, okay, saya reduce dimensinya menjadi 3 dimensi supaya saya bisa visualisasikan. Data MNIST itu image, pixelnya 28 kali 28 atau 32 kali 32. Ya, bayangkan gambar digit ya. Nah, ini saya dimensionality reduction menjadi 3 dimensi pakai teknik PCA. Oke. Setelah itu kita lihat kalau saya plot semua data MNIST itu seperti ini. Coba saya bedain labelnya, saya kasih color. Oke. Coba kalian bayangkan kalian masuk ke dalam ruang 3 dimensi ini. Terpisah nggak pola dari warna-warna ini? Terpisah ya. Pertanyaannya, bisa nggak saya bikin rumus untuk memisahkan warna-warna digit ini? Oke, agak sulit. Karena ini dalam 3 dimensi aja begini bentuknya. Oke, mungkin kalau kalian pakai teknik dimensionality reduction lainnya dan clustering lainnya, kalian misalnya pakai TSNE atau UMAP, ini adalah manifold based teknik. Tadi PCA itu simple teknik, kita akan belajar tentang PCA. So, kalau kalian pakai teknik cluster lainnya, kalian akan melihat pola berbeda. Oke? Tapi intinya ada pola yang memisahkan digit 0 sampai 9. Oke? Dan pola itu tidak bisa lagi saya bikin rumusnya. Kalau itu case-nya, maka itu machine learning problem. Ya. Sampai di sini saya harap kalian nggak lost. Nanti bisa tanya lagi ke teaching assistant. Saya lanjutkan. So, kita pengen bikin framework untuk pola pikir dan mindset. Oke? Saya pakai contoh waktu ngambil credit card di bank. Ya, waktu apply credit card. Anggaplah customer disuruh isi form, namanya customer application, disuruh isi nama orang tua, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain, nomor KTP, dan lain-lain. Anggap semua data customer saya bilang X. Oke? Dan output dari aplikasi kalian, apakah kalian dianggap customer yang baik, yang diberikan kartu kredit, atau customer yang jelek, yang di-reject aplikasi kartu kredit. Anggaplah itu saya bilang Y. Itulah label, kategorikal, good or bad. X-nya ini adalah vektor yang kalian isi di dalam form. Nanti jadiin vektor. So, kalau kita anggap ini machine learning problem, maka saya bilang ada fungsi yang memetakan X ke Y. Dengan dataset, saya dikasih dataset X1, customer 1, Y1. Ini historical data bahwa ada customer X1, kita label Y1. Kita punya sebanyak N. Oke? Dan saya bilang ada pola yang memetakan X ke Y. Oke? Pola itu saya sebut F. Satu fungsi F. Saya tidak tahu pola itu. Kalau ada yang bilang saya bisa bikin rumus F sama dengan X kuadrat tambah 3, kita nggak usah ngomong machine learning.
kita case close karena ada yang tahu rumusnya. Masalahnya, F ini tidak ada yang tahu, tidak akan ada yang tahu, ya, dan tetap tidak akan ada yang tahu. Kalau ada yang tahu bilang, saya tahu rumusnya di bank ini untuk memetakan X ke Y, ada analis di bank yang lakuin itu, ya, dia nggak butuh machine learning, dia butuh rule base. Oke, kita butuh machine learning kalau F-nya unknown. Di gambar ini saya harap kalian ngerti. Nanti gambar ini kalian harus ulang-ulang supaya ngerti banget. Kalau melihat satu problem, kalian bisa petain. Ini machine learning problem atau bukan machine learning problem. Oke? So, kalian saya kasih data X1, Y1 sampai XN, YN. Mungkin sebanyak 1 juta data. Atau 100.000 data. Atau 10.000 data. Apakah kita butuh semua data di bank? Jawabannya enggak. Jawabannya kita cuma butuh cukup data. Mungkin data 3 tahun terakhir, oke, atau 5 tahun terakhir. Kita nggak butuh data dari bank itu berdiri, oke. So, bagaimana saya menyelesaikan problem ini dengan machine learning? Bahwa saya pengen tahu, atau saya pengen approximate, atau saya pengen estimate fungsi yang saya nggak tahu, fungsi itu F namanya. So, cara machine learning bekerja, itu dia akan memilih hipotesis. Oke, dan ada consistent learning algorithm, ya, yang akan mengambil set dari hypothesis set untuk mencari final hypothesis, anggaplah itu fungsi G, yang paling mendekati F, tapi tidak akan sama dengan F. Karena kalau G sama dengan F, itu bisa jadi overfitting. Oke? Jadi G di sini, final hypothesis, itu mendekati F dengan some error rate. Tidak akan sama dengan F. Oke? Overfitting itu musuhnya machine learning atau musuhnya data scientist. Kita nggak pengen modelnya itu overfit. Oke? So, ini adalah case framework sederhana untuk menunjukkan problem yang kita sebut klasifikasi ataupun regresi. Kalau Y-nya labelnya ini adalah categorical, maka kita sebut klasifikasi. Kalau Y-nya adalah continuous value, maka kita sebut problem ini adalah regresi. Saya kasih contoh di sini. Oke? Kita pakai Titanic. Ada data X-nya status age sex, Y-nya survive atau enggak categorical. Artinya ini adalah problem klasifikasi. Oke? So, selanjutnya saya akan coba cari hipotesis. Lihat, model itu adalah hipotesis plus algoritma. Saya bilang mungkin dia membentuk tree. Saya drag tree di sini. Oke. Saya drag tree. Dan saya pengen lihat kira-kira tree-nya itu terbentuknya gimana ya. Ternyata kalau saya ambil hipotesis tree, kayak gini. Oke. Dan setelah itu saya coba evaluate misalnya modelnya, kalau saya pakai hipotesis tree, bisa nggak dia mengapa? Bentar, ini ada yang salah tadi. Oke, ini harusnya ke data ya. Nanti kalian coba dengan Sinta dan Farel ya. Jadi yang saya sebut hipotesis tadi bahwa saya dipakai hipotesis tree, oke? Ternyata dia bangun tree seperti ini, dan kita tadi evaluasinya ini mungkin saya salah drag ya. Eh, Drag dulu di sini, baru tree, ininya salah. Oke,
Saya dapat tree-nya, AUC-nya 75, F1 score-nya, precision recall-nya, dan lain-lain. Ini adalah evaluation metric dari bagus tidaknya uh, machine learning model dalam bentuk decision tree ini bekerja. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut, kalian akan bikin programnya pakai Python, bisa pakai Orange, bisa pakai Rust. Oke, saya lanjutkan materinya. So, kalau kalian lihat gambar ini, saya harap kalian paham bahwa tadi saya pakai hypothesis set namanya tree untuk mencari final hypothesis fungsi G. Fungsi G-nya nanti bentuknya akan berbentuk tree atau pohon. Oke, kalau saya pakai hipotesis lain, ya fungsi G-nya akan berubah lagi sesuai hipotesis yang saya pilih. Oke, so sebelum kita lanjutkan, ada beberapa jenis machine learning problem. Ya, kita sebutnya paradigma. Waktu kita ngelihat satu problem, kita lihat secara level paradigma. Yang kalian lihat tadi adalah supervised learning, karena kalian punya data atau features X dan kalian punya complete label Y. Oke, kalau Y-nya categorical kita sebut klasifikasi, kalau Y-nya nilai continuous value kita sebut regresi, ya. Tapi ada case di mana kalian cuma punya data X, tapi kalian tidak punya label Y. Oke, so ini kita sebut unsupervised learning. Jadi kerjaan kita di unsupervised biasanya mencari pola dalam data atau pattern dalam data tanpa memiliki label. Jadi tidak ada supervisi dari label yang benar. Misalnya saya kasih kalian 1.000 koin, ada koin 100 rupiah, 1.000 rupiah, dan 500 rupiah. Saya kasih kalian random, saya nggak label. Ya, tapi kalian harus cari tahu bagaimana yang mana yang 100 rupiah, 500 rupiah, dan 1.000 rupiah. Ya, kalian perlu kategoriin koin-koin tersebut. Yang terakhir adalah reinforcement learning. Sebenarnya di tengahnya ada semi-supervised learning, tapi itu bagian dari supervised dan unsupervised. Tapi ada satu lagi yang disebut reinforcement learning. Ini kayak kalian bermain catur, kalau kalian melangkah, kalian lihat dulu posisi atau feedback dari lawan kalian. Kalian nggak mungkin melangkah random. Kalian melangkah dengan cara membuat suatu keputusan berdasarkan langkah dari lawan kalian. Atau bisa saya bilang, the reinforcement learning adalah machine learning paradigm di mana agentnya mengambil keputusan secara sekuensial kayak orang main catur, langkah by langkah, berdasarkan feedback dari lingkungannya, which is lawannya, ya, untuk memaksimalkan reward. Itu reinforcement learning. Oke? Okay? So, banyak sekali teknik, model, dan method. Di kuliah ini kita akan belajar pelan-pelan, mulai dari linear model, sampai model-model hipotesis yang lebih advance. Oke? Saya harap kalian bisa ngikutin kuliah ini dengan baik, karena ke depannya tidak akan ada pekerjaan yang tidak membutuhkan machine learning dan AI. Oke? Kalau kalian tidak belajar AI, kalian akan out of job market setelah kalian lulus. Oke, jadi belajarnya harus benar ya. Kita summarize bahwa model itu adalah hypothesis set plus algorithm. Tadi saya tunjukkan yang decision tree sebagai hipotesisnya. Ada algorithm splitting, ya, merging tree-nya dan lain-lain di dalam decision tree model. Model itu saya sebut sama dengan hypothesis set plus algorithm. Di dalam decision tree juga ada teknik-teknik dan method untuk membuat modelnya bekerja lebih baik. Itu kita sebut method. Dan paradigma, tadi udah dikenalin, ada 3 level paradigma, supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. So, data yang kalian akan deal with bukan cuma data seperti Titanic, atau data seperti Iris, atau MNIST,
kalian akan berhubungan dengan banyak sekali data computer vision, kayak image, video, audio. Data image, video, audio, pola di dalamnya itu biasanya bentuknya spasial. Maksudnya apa? Bahwa kalau ada kucing di situ, maka sebaran piksel-piksel atau secara spasial yang akan menentukan itu kucing. Yang ini pohon atau rumput, ya. Makanya kita sebut bahwa pola di dalam data image itu pola spasial. Spatial distribution dari pixel. Nah, dengan machine learning saya bisa lakukan klasifikasi, saya bisa nebak ini cat, dog, atau duck, saya bisa lakukan localization, saya bisa lakukan object detection, menghitung berapa banyak cat, dog, dan duck. Saya juga bisa lakukan instant segmentation. Oke, saya crop, saya bikin polygon untuk mensegmentasi object of interest. Di natural language, kalau saya kasih kalian data seperti speech, teks, ya, kayak rekaman suara, audio, dan teks, maka kalau kalian analisa pola di dalamnya antara speech dan teks, speech itu adalah kumpulan sound atau bunyi atau fonetik, ya. Kalau sounds-nya urutannya saya ubah-ubah, sounds-nya akan berbeda. Begitupun teks. Kalau urutan kata-kata di dalam satu data saya ubah-ubah, artinya akan berbeda. Jadi meaning atau arti dari speech dan teks tergantung urutan atau sequence, ya, yang tentu saja bisa kita analisa datanya pakai morphological, sintaktik, dan lain-lain. Dalam hal ini kita sebut bahwa data-data teks dan speech itu polanya sekuensial. Akan ada model machine learning yang lebih baik untuk sekuensial data, ada yang lebih baik untuk spasial data seperti image. Oke, so problem di natural language processing biasanya mempelajari pola sekuensial sehingga sering disebut sequence to sequence problem. Misalnya kalau kalian mau lakukan image captioning, oke, masukin image, suruh AI jelasin, dia akan jelasin captionnya, oke. So, kalian bisa coba nanti pakai AI seperti GPT. Kemampuan ini sudah dimiliki oleh banyak AI. Misalnya saya ambil gambar uh, picture of trucks. Oke, saya ambil misalnya gambar ini, beberapa truk. Saya masukin ke GPT, saya bilang, explain the image in detail. Oke, kalau saya tunjukkan gambar ini ke kalian, coba kalian explain image ini in detail. Oh, kalian bilang ada beberapa truk, ada beda-beda warna, ada warna biru, putih, kuning, merah, gitu ya. So let's say, apakah AI punya kemampuan itu? Oke, so dia akan melihat problem ini sebagai spasial problem, bahwa data pixel di dalam image ini akan menunjukkan something, dan dia udah punya kemampuan uh, klasifikasi, ya. Dia juga punya kemampuan untuk detection, ya. Dia bilang di foto adalah long haul semi truck, okay, tractor trailers, okay, bahkan lebih lengkap dibanding apa yang saya jelaskan tadi mengenai gambar ini, ya. So AI punya kemampuan vision yang sangat baik saat ini. Okay, itu yang di sini mungkin image captioning, sentiment classification, dan lain-lain, mesin translation. Kalian bisa minta ke AI-nya bilang jelaskan dalam bahasa Korea. Dia tidak ada capeknya melakukan mesin translation to any language yang kalian pengen. Oke, saya lanjut. Kalian akan banyak membaca paper pada saat bekerja, jadi biasakan masuk ke website di mana AI engineer, machine learning mencari paper, yaitu Papers with Code. Selain itu ada website community juga yang sering kita pakai, yaitu Hugging Face, untuk melihat
model-model AI yang saat ini menjadi state of the art. Oke, lanjut. Saya balik ke thinking framework kita. Ada dataset, pasangan X dan Y. Kalau lengkap X dan Y-nya kita sebut supervise karena ada contoh dari label. Kita nggak tahu fungsinya, kita pilih hipotesis. Hipotesis tersebut kita sebut model karena ada consistent learning algorithm yang bantu kita memilih final hypothesis yang paling mendekati F, tapi tidak akan sama dengan F. Oke? Coba kita ambil contoh polinomial kurva fit. Oke? Saya akan pakai tools namanya Pet Colorado. Oke. So, ini case-nya adalah regresi, ya, karena kita harus menebak fungsi hipotesis yang continuous value. Oke, jadi saya bikin data seperti ini, kalian bisa drag-drag aja datanya. Oke, saya bisa bilang, oke, cari kurvanya. Kalau saya bilang hipotesis saya dia linear, maka algoritma akan nyariin kita fungsi linear yang errornya paling kecil. Apa errornya di sini? Perbedaan antara tebakan linear terhadap titik data. Dijumlahin semua errornya. Oke? Bisa juga kita bilang saya mau pakai quadratic hypothesis atau cubical hypothesis. Oke? So, hypothesis di sini kita sebagai machine learning engineer yang akan memilihnya. Dan banyak sekali hipotesis. Oke? So, misalnya case-nya polynomial curve fit, kalian punya data X dan T, T-nya di sini continuous value, kita define satu bentuk error, algoritmanya akan find minimum error dari semua titik data yang disebut root mean square error. Final hypothesis dia tentukan di saat dia ketemu fungsi G yang IRMS-nya paling kecil. Oke? Kalian bisa berlatih di tools ini untuk paham soal kurva fit. Oke, saya lanjutkan. Tools apa yang akan kalian pakai selama course ini nanti dijelaskan oleh teaching assistant. Kita sebaiknya saran saya belajar dulu pakai Orange hari ini, ya. Siapin kalian punya Google Colab untuk Python, dan kalau kalian tertarik, kalian nanti ngerjain PR-nya pakai Rust, karena code-nya udah jadi kalian cuma copy paste, jalanin code-nya. Tapi saya harap di kuliah ini kalian bisa belajar multi language. Jangan bilang kalian machine learning engineer yang hanya bisa Python. Kalau ternyata kalian disuruh code pakai C++ atau pakai Haskell atau pakai Rust, ya sama aja. Buat AI sama aja. Oke, saya akan kasih contoh di sini. Ada code kita tulis pakai Rust. Ini adalah code untuk uh, klasifikasi. Nanti kalian bisa copy paste di sini. Dan kalian bisa bilang sama AI-nya, translate this code from Rust to Python using related Python library. Pekerjaan mentranslate code dari satu bahasa ke bahasa lain, AI sudah sangat baik. Jadi jangan lock kalian punya skill bilang saya cuma bisa Python. Oke? Dari code yang dari Rust di buku kita MLVR, kalian bisa translate menjadi Python. Oke? Kalau misalnya kalian nggak suka Python, kalian pengen eksperimen dengan C++, ya kalian bilang find related C++ library and translate the Rust code to C or C++. Ini pekerjaan yang mudah banget bagi AI. Jadi jangan sampai kalian masih seperti engineer data science di luar sana misalnya cuma Python, ya, karena kemampuan machine translation, code translation adalah basic
capability dari AI yang sudah melampaui kemampuan manusia. Ya, kalau saya dikasih task dari Rust pindahin ke Python, pindahin ke C++ secara manual, I will take mungkin 1 hari untuk. Halo. Ya, Bapak. Maaf tadi Oh, saya lost connection. oke, coba introduce apa namanya? Masih ada waktu 10 menit. Orange ya, gimana downloadnya, gimana getting startnya. Tes, tes, tes. Oke, baik, Bapak. Oke. Baik, Selamat pagi, rekan-rekan semua. Kita mulai untuk perkenalan untuk Orange ya. Jadi, teman-teman silakan untuk mendownload Orange Data Mining. Saya coba share the screen terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman ketikkan Orange Data Mining. Kemudian teman-teman klik download. Sembari menunggu internetnya, teman-teman bisa membaca-baca documentation dan widget katalognya. Dan juga ada examples ya di sini. Sorry. Jadi teman-teman silakan download Orange Data Mining-nya sesuai dengan OS teman-teman. Kemudian install seperti biasa. Nah, di sini saya sudah memiliki Orange Data Mining. Kita tinggal buka. Oke, saya loading. Sembari menunggu, di sini saya mau menunjukkan documentation-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau suka belajarnya dengan menggunakan video, ada YouTube tutorialnya. Kemudian ada example workflow yang bisa teman-teman reproduce. Ada widget katalog penjelasan dari masing-masing widget. Misalkan tadi ada tes. Nah, ini ada test and score, ada prediction, confusion matrix. Nah, di sini ada penjelasan untuk masing-masing widgetnya. Nah, untuk test and scores, dia membutuhkan input data, teman-teman. Atau data tesnya yang sudah di-separate, kemudian algoritma yang digunakan. Oke, jadi teman-teman perlu perhatikan ketika membuat workflow, itu masing-masing widgetnya tuh butuh input apa, output apa. Tidak kita asal atau randomly menarik garis seperti itu. Nah, mungkin kita bisa buka contoh workflow yang bisa kita tiru. Ini example workflow, kita klik. Yang sudah berhasil mengunduh dan menginstal ada berapa banyak? Silakan ketik di kolom chat sudah untuk mengetahui apakah ada kendala. Oke, Sri Mulyabar.
Bahar sudah. Oke. Nah, di sini banyak sekali contohnya, teman-teman. Bahkan kita bisa download aja pipeline yang sudah tersedia. Oh, oke. Davi belum ya. Tapi aman harusnya, Davi tidak ada kendala ya. Atau ada perlu bantuan? Sip, masih installing. It's okay. Nah, teman-teman, ketika misalkan ada tugas untuk membuat machine learning model dengan model that decision tree, teman-teman bisa tinggal tadi ya unduh ini ada contoh workflow-nya. Tuh di sini ada logistic regression, random forest. Ini tinggal di download aja teman-teman. Kemudian kita tinggal upload atau open. Kita open. Nah, contohnya kita upload dengan Iris dataset. Informasi dari Iris ada di sini ya teman-teman. Ada 150 instances. Ada 150 baris maksudnya atau data. Ada 4 features. Feature-nya ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Dan ada em, satu label ya, Iris atau kita sebutnya target. Kemudian ini jenisnya adalah classification. Classification berarti ada beberapa kelas gitu ya, dan kita mendeteksi dia masuk ke kelas mana. Sedangkan kalau regression itu kan dia memprediksi berapa nilai dari suatu output tertentu berdasarkan input yang kita beri. Contohnya dengan luas rumah luas tanahnya 100 meter persegi, luas bangunannya 90 meter persegi, maka harga rumahnya berapa ratus juta gitu kan ya. Nah, itu regression. Sedangkan kalau misalkan kita masukin data sepal length 1 cm, sepal width 1,5 cm, dan seterusnya, dia mengkategorikan apakah dia jenis iris tosa, iris versicolor, dan sebagainya gitu. Oke. Oke, kita udah load. Nah, kemudian di sini kita sambungkan dengan classification tree. Tadi classification viewer ya, tadi udah ditunjukkan oleh Pak Risman. Width-nya di sini bisa diubah-ubah. Sorry. Oke, nah ini ya teman-teman. Lebih kepada visualnya aja, displaynya aja ya. Ada 9 note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dan ada 5 leaf. Leaf tuh yang note yang nggak punya anakan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini scatter plotnya. Jadi data-data kita ternyata Iris Tosa tuh di sini. Sedangkan Iris versicolor dan Virginica ada sedikit lumayan banyak ya irisannya. Gitu. Kemudian di sini kita ada kita udah panggil decision tree-nya,
kita visualisasi. Nah, tadi kita bisa test and score-nya di bagian sini. Kita sebenarnya bisa hover aja teman-teman, arahkan kursornya ke sini. Di sini kita bisa kelihatan dia butuh input data sama input algorithm. Outputnya predictions, evaluation result. Di sini kita tarik, kemudian outputnya adalah tadi evaluation result di sini. Atau kita juga bisa coba ya, kita baca dokumentasinya. Kak, maaf, kayaknya proses install saya nyangkut. Ada apa teman-teman? Nanti boleh disampaikan di grup ya, biar kita solve bersama. Oke, nah masih ada 4 menit. Kurang lebih seperti itu teman-teman kalau misalkan terkait instalasi Orange ya. Mungkin kita bisa diskusi sedikit terkait GitHub nggak, Rel? Bisa. Oke, silakan Farel. Yuk teman-teman perhatikan, tolong buat GitHub repositorinya yang rapih, per week-nya terbagi-bagi. Jadi mempermudah dari sisi kami, korektor, untuk menilai. Kalau teman-teman agak kurang rapih ya GitHub-nya, nanti bisa jadi kita nggak menemukan jawaban teman-teman dan bisa berakibat kepada nilai teman-teman. Silakan Farel. Oke, ini mau jelasin dulu. Jadi gini, di semester kemarin, nah contohnya biar biar gampang aja evaluasi dari semester kemarin. Jadi setiap setiap mahasiswa buat GitHub, lalu kalian input aja di sini di repo GitHub ini, dan di dalamnya itu, jadi contohnya mesin learning gini. Nah, buat yang rapi setiap week, jadi setiap week nanti kalian upload eh, tugas notebooknya dan juga orange ataupun nanti kalau ada tugas tambahan, kuis dan lain-lain gitu. Jadi biar gampang penilaiannya. Beberapa di semester kemarin itu ada yang miss, jadi nilainya saya input 0, tetapi mahasiswanya udah mengerjakan, jadi itu agak overwhelming gitu, nyusahin juga. Apalagi kalau udah di input di Gadis, adminnya sana juga kalau ubah-ubah juga susah. So make sure dibuat rapi per week ini. And then nanti di tugas itu biasanya ada tugas individu dan kelompok. Jadi kalau ada tugas kelompok itu nanti saya bakal kasih apa tiap biasanya build repository baru. Terus ya itu ketua kelompoknya, terus anggotanya tetap input, tapi caranya pertama repository ini di kalian fork dulu ini. Jadi intinya kalian ambil repository buat dipakai di GitHub kalian, terus kalian input itu, lalu kalian paste pull request ini uh, new pull request. Jadi intinya kalian bantu editing, bantu add, bantu apapun di situ. Jadi di GitHub kalian ke update, di kontributor ini juga nanti bakal kelihatan. Nah, ini Dava ini salah satu TA baru baru nyoba pull request dan saya barusan merge, jadi nyatuin nyatuin dua repo. Jadi tadi Dava ambil fork, dia edit di GitHub dia sendiri, terus dia kasih ini edit ini, terus kasih komen di komitnya ini. Jadi nanti kalau kalian udah lulus kerja jadi software developer atau machine engineer, pasti kerjaan gini. Jadi nggak ngasal ngasal bikin sendiri atau kirim pakai filenya di email ataupun apa gitu. So, jadi kenapa saya jelasin gitu? Soalnya beberapa
yang semester lalu itu UASnya ada yang nol. Sebenarnya mereka udah ngerjain, cuman di GitHub dia itu nggak ada. Jadi berkali-kali cek ke sana ke sini gitu. Terus apalagi waktunya mepet juga. Jadi kami TA-nya nggak mau kejadian itu lagi. Terus, oh iya, ini materinya semua nanti saya masukin di GitHub ini, machine learning sama deep learning. Jadi kalau kalian ketinggalan ada problem sakit ataupun izin gitu, langsung aja lihat. Em, ya ini materi semester lalu, mungkin nanti ada update ataupun ada perubahan gitu. Jelasin GitHub udah, terus oh ya, make sure langsung input semua di sini ya. Terus untuk Orange downloadnya ini biasanya take waktu beberapa menit gitu. Coba tungguin aja, gak apa-apa. Nanti kalau ada problem baru explain di grup. Kalau semester kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang beberapa jam gitu dia explain kalau Orange-nya error atau nggak bisa di-download. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari. Kalau ada problem, sama kelasnya udah kelar, kalian langsung aja di grup itu. Santai aja, langsung nggak usah chat personal pas. Mungkin problemnya satu dua orang pasti sama gitu. Oke, terus ya nanti untuk tugas, ini tugas semester kemarin sih nanti kita update. Biasanya taruh di worksheet gini, jadi kalian bisa bisa lihat. Dan mostly deadline-nya itu 2 minggu tiap tugas. Oke, karena ini deadline-nya lama, kalian jangan berapa jam juga ngerjainnya. Dan terus kalau ada error ataupun problem di datasetnya, pasti ngerjainnya isinya juga aneh gitu. Kalau yang ngoreksi juga bingung mau gimana lagi. Oke, oh, iya. Ini karena minggu pertama saya nggak perlu jelasin macam-macam, paling cuman first step machine learning aja. Dan oke, pertama kita perlu import NumPy itu untuk mathematic library, untuk operasi metrik ataupun tensor, dan juga matplotlib untuk plotting library-nya. Terus ini dataset, kita punya data X dan Y. Jadi kalau di machine learning itu tadi udah dijelasin, eh kelihatan nggak tuh? Jadi kalian harus paham data yang ada. Jadi jangan langsung fit model gitu. Eksplorasi dulu pakai visualisasi, pakai explanatory data analysis. So, data itu dibagi dua. Kalau di machine learning, X itu untuk fitur yang dipakai, dan Y itu targetnya. Fitur tuh eh, apa yang dicari di data itu. Jadi kita cari pattern, cari equation di situ, biar mesin bisa build modelnya. So, ini sebenarnya datanya dikit ya, buat pertama-tama buat explain biasa. Terus kita bangun fungsi regresi biasa. Ini regresi X. Ini kan kalau di matematis kan MX plus B. Jadi nilai X ini, yang data ini dikalikan variabel P1. Nama variabelnya bebas. Ya, di sininya nih. Dan P0 atau B ini konstan aja. Terus kita bangun plotnya antara visualisasi data X dan Y. Dan ini kita coba jadi
Kita tentuin nilai P0 dan P1. Eh, Padahal Apa? ini Zoom-nya Kecepatan kah? mau dipakai untuk kelas deep learning ya. Oke. Oke, kita lanjut minggu depan ya. Oh, gini aja dah. Karena ini waktunya kan mepet. Eh, Gimana ya? Share aja linknya Rel nanti. Udah di GitHub ya. Oke, oke. Sama ini. Guys, mau tanya. Ini kan kelas kemarin saya tanya salah satu dari kalian itu kelas machine learning-nya di jadwal 11.30. Terus di deep learning-nya itu 8.30. Nah, kalian ada yang bentrok nggak? Kita lanjut di grup ya Rel. Kalau Dadah. oke dah. Thank you.